Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru. Ini namanya, singkatannya SPMB. Nah, alasannya diganti kenapa? Ya karena memang berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPMB ini berjalan secara baik ya, akuntabel, objektif, ya, transparan dan berkeadilan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun 2025. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Jalur masuk pada sistem penerimaan peserta didik baru lalu, yang sekarang berubah menjadi sistem penerimaan murid baru, terdapat 4 jalur masuk yang digunakan. Yang pertama, jalur domisili, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur mutasi, dan yang keempat jalur prestasi. Ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam sistem ini, seperti perubahan persentase yang dibutuhkan pada setiap jalur masuk, dan perubahan dari jalur zonasi menjadi jalur domisili. Apa sih perbedaan antara jalur zonasi dan jalur domisili, serta mengapa pada jalur ini mengalami perubahan? Jadi, jalur zonasi yaitu mengacu pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Semakin dekat jarak antara rumah siswa dengan sekolah, maka semakin besar kemungkinan siswa diterima melalui jalur zonasi. Sedangkan jalur domisili mengacu pada wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjangkau semua siswa yang berdomisili di wilayah tersebut tanpa memandang jarak antara rumah dengan sekolah. Dan alasan jalur ini dirubah yaitu karena adanya pemahaman yang kurang tepat di masyarakat bahwa seluruh penerimaan siswa hanya berdasarkan jalur zonasi. Perubahan dari sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru yaitu SPMB membawa fokus baru pada jalur zonasi dan jalur domisili. Jalur zonasi mengutamakan siswa yang tinggal dalam radius tertentu dari sekolah, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan mendorong keterlibatan komunitas. Namun, tantangan muncul dalam penentuan batas zonasi yang adil, yang dapat menyebabkan persaingan ketat di sekolah-sekolah di wilayah padat penduduk dan berpotensi menimbulkan segregasi pendidikan. Di sisi lain, jalur domisili memperhitungkan alamat tempat tinggal yang terdaftar tanpa batasan radius spesifik, memberikan lebih banyak peluang bagi siswa dari latar belakang beragam. Meskipun ini dapat menciptakan distribusi siswa yang lebih merata, risiko penyalahgunaan alamat untuk mendapatkan tempat di sekolah favorit tetap ada. Keduanya memiliki kelebihan dan tantangan, sehingga penting untuk melakukan evaluasi berkala agar keduanya dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Menurut saya, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam perubahan sistem ini. Yang pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu segera membuat aturan main yang jelas, tegas, dan terukur terkait jalur domisili, serta bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, pemetaan wilayah dan zona harus akurat dan terukur untuk memastikan bahwa jalur domisili benar-benar diterapkan secara adil. Yang ketiga yaitu perlu memastikan bahwa kebutuhan sekolah seperti anggaran, sarana, dan prasarana terpenuhi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Dan yang keempat, pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap dijalankan, seperti pemerintah daerah setempat yang memiliki data-data yang diperlukan tidak menyebarluaskan agar tidak terjadinya penyalahgunaan data. Baiklah, untuk penutup, saran saya kepada pemerintah terkait agar terlebih dahulu memperhatikan sekolah-sekolah di setiap daerah apakah sudah layak atau masih ada kekurangan, baik dari segi anggaran, sarana dan prasarana, kurikulum, profesionalitas guru, akses yang digunakan ke sekolah tersebut, dan hal-hal lainnya yang belum terpenuhi untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan mencapai tujuan SPMB yang digunakan sesuai pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Sekian dari saya, Nur Alia. Saya ucapkan terima kasih.